Tapi meskipun literasinya juga cukup banyak, orang-orang kayaknya sih masih tetap abai ya terhadap penyakit ginjal gitu. Jangan langsung ngasih karena anaknya yang rewel, udah kasih aja lah, kasih gitu. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Aku ikut prihatin kepada keluarga yang mengalami, semoga Bapak Ibu tetap kuat mensupport anak-anaknya yang memang saat ini sedang sakit, dan anak-anak juga kuat menjalani pengobatan-pengobatan yang memang tiada henti ya. Pertama cukup prihatin sih terhadap meningkatnya kasus cuci darah, apalagi ini kejadiannya pada anak-anak ya, dimana anak-anak harusnya tumbuh dengan sehat, dengan ceria, tapi mereka harus mengalami yang namanya cuci darah, dan hal ini harusnya bisa dicegah ya dengan pola makan yang lebih sehat, terutama untuk anak-anak gitu. Kalau bisa sih, kalau kata orang-orang, kita harus memulai dengan real food. Kalau misalkan kita cuma kasih ke anak sedikit-sedikit atau kita takar lah, jangan terlalu berlebihan, nggak mungkin juga gitu. Oke, ketika saya kecil kan saya selalu diingat pada orang tua saya kalau minum tuh air putih, susu aja. Mungkin kalau anak sekarang udah minum teh brand tertentu atau minuman berpengawet lah yang tinggi gula dan banyak kandungan yang dilarang gitu oleh dokter gizi gitu untuk pada anak. Kalau soal edukasi, mungkin udah banyak ya edukasi mungkin di TikTok atau di Instagram tentang dokter A menyebutkan kesehatan ginjal pada anak karena pola hidup atau karena yang dia konsumsi lah, seperti mungkin makanan pengawet, yang fast food, junk food, minuman yang berpengawet, itu sudah ada, cuman mungkin itu di masyarakat kayaknya literasinya masih agak kurang ya, terutama untuk masyarakat, akses informasinya itu kurang, misalnya yang ada di daerah atau yang ada di pelosok-pelosok daerah. Edukasi itu ada loh di mana-mana. Semua orang itu pegang smartphone. Biasanya ya kan, itu artinya edukasi itu sebenarnya cukup, hanya tergantung masyarakat mau nggak mengakses itu, mau nggak baca, mau nggak belajar. Ini sih yang prihatin. Tapi meskipun literasinya juga cukup banyak, orang-orang kayaknya sih masih tetap abai ya terhadap penyakit ginjal gitu. Kayak apa sih, yang penting gue makan enak gitu. balik lagi terhadap pola asuh orang tua sih. Mungkin kalau orang tua memberikan nonton edukasi sejak mungkin dari TK juga mungkin diajarin gitu oleh orang tuanya, kamu jangan makan ini, jangan makan ini gitu. Balik lagi ke orang tuanya. Kalau saya harapkan sih lebih di edukasi ya, apa gitu penyebab-penyebab yang bikin ginjal itu sakit, pencegahnya gimana gitu. Aku lebih lihat ini ke arah infeksi, kemudian yang kedua penyakit bawaan, kemudian yang ketiga itu kasus belum lama ini 1 tahun lalu penggunaan obat-obat yang akhirnya ditarik kan. Ini efek domino dan efek lanjutan dari itu. Jadi gaya hidup dan pola makan enggak untuk anak ya. Oh, banyak banget. Ginjal kita itu kayaknya sih menurut literasi yang cukup terbatas yang saya baca emang sangat dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang kita makan, terutama yang mungkin banyak mengandung bahan-bahan kimia yang kadang membuat ginjal kita bekerja lebih keras. Makanan instan kadang enak dan praktis, tapi wajib dibatasi. Karena kan sekarang kan banyak kan orang tua juga kadang mulai ngasih anak makanan yang udah siap saji langsung tanpa diolah. Dan gitu juga kan pola makannya lebih banyak kan snacknya daripada makanan beratnya. Air putihnya juga kurang kan, kebanyakan air berwarna. Kalau saya melihat di lingkungan rumah saya, yaitu ada anak yang makan junk food, fast food, sambil main-main lah, sambil lari-lari, terus pas ketika minum di minuman plastik yang harganya di bawah 5.000 gitu. Itu kan sangat mengganggu kesehatan pada anak-anak ya, untuk kesehatan ginjal pada anak-anak. Karena anak itu pasti mengikuti apa yang dilakukan oleh lingkungan sekitar. Nah, itu mungkin dari orang tuanya tersebut. Harus diawasi, dibatasi, dan juga disediakan. Ya, dengan menyediakan makanan yang real food ya, makanan yang emang sehat untuk mereka gitu. Dan membatasi akses mereka terhadap makanan-makanan instan. Kalau misalkan dia dikasih manis-manis juga harus diimbangi dengan minum air. Pokoknya lebih banyak air putih lah gitu. Terus harus ada koordinasi gitu antara pengasuh dan orang tua, bahwa harus ada larangan deh tentang makanan apa yang boleh, tentang minuman apa yang boleh dan tidak boleh gitu. Jangan langsung ngasih karena anaknya yang rewel, udah kasih aja lah, kasih gitu.
Tadi kan aku dibilang ada 3 faktor. Saat anak kita sakit 1 tahun lalu, orang tua terjebak dalam kondisi dia percaya obat itu aman. Ternyata ada quote and quote permainan di situ, atau kesengajaan atau ketidaksengajaan larutan itu yang menyebabkan obat itu menjadi beracun untuk ginjal. Mereka mungkin bisa mencegah dalam hal infeksi ginjal pada anak itu. Salah satu contohnya, sering memberikan cairan atau minuman yang cukup pada anak setiap hari. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Sampai jumpa.